القادر الجيلاني وجميع رجال سلسلة الطريقة الرفاعية والقادرية أن الله تعالى يعلي درجاتهم ويفيض علينا من نفحاتهم وأسرارهم وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم وإذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Di antara beberapa perkara untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah satu, dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia hendak memasang tenda. Biasa orang-orang Arab itu pasang tenda, tenda-tenda kecil gitu. Ketika dia menancapkan pasak daripada tenda yang hendak didirikannya tersebut, dia memukul pasak tersebut, tiba-tiba persis di bawah kakinya terdengar suara orang yang sedang membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terdengar suara, dia periksa, ternyata persis di bawah kakinya itu adalah kuburan. Tapi ini sahabat Rasulullah berani juga dia didengarin sampai selesai. Kira-kira kalau kita berani nggak itu? Ada suara, nggak ada rupa. Itu ada suara, nggak ada rupanya, nggak ada bentuk, ada suaranya doang. Lantas kita tahu, udah gitu itu kuburan lagi. Kira-kira berani nggak itu? Ini sahabat Rasulullah berani, dia dengerin sampai selesai. Setelah berapa lama kemudian dia ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah,
begini. Saya mendengar suara orang membaca surat Tabarak persis di bawah kaki saya ketika saya hendak memasang pasak tenda. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahal mani'atul munjiyatu, sesungguhnya ia surat Tabarak tersebut al-mani'ah adalah pencegah daripada siksa kubur, al-munjiyatu penyelamat daripada siksa kubur. Nah, karena itu satu ini dengan dasar hadis ini para ulama kita menjelaskan bahwa sangat-sangat dianjurkan bagi kita paling tidak setiap sehari semalam baca surat Tabarak 33 ayat, sedikit. Kalaupun gak hafal, baca aja, pegang Qurannya baca. Tapi kalau setiap malam dibaca, lama-lama hafal. Tidak niat menghafal pun, tapi kalau dibaca setiap malam, lama-lama hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surat Tabarak ini dengan nama al-mani'atul munjiyah, jadi penyelamat daripada siksa kubur. Nah, paling tidak malam mau tidur atau setelah maghrib atau setelah subuh misalkan sekarang, baca surat Tabarak. Jangan lewatkan dalam sehari semalam ada waktu di mana kita membaca surat Tabarak. Bahkan di dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadidtu law annaha fi jawfi kulli wahidin min ummati, sangatlah menginginkan aku seandainya surat Tabarak tersebut atau surat Al-Mulk ada dalam setiap mulut setiap orang dari umatku. Rasulullah sangat-sangat menginginkan itu. Mengapa? Karena dengan demikian maka berarti orang yang melakukan atau orang yang membaca rutin surat Tabarak berarti apa? Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Selamat daripada siksa kubur, dan orang yang selamat dari siksa kubur maka lanjutannya kesananya akan lebih ringan baginya. Kuburan itu yang disebut juga dengan alam barzakh atau alam kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kurang lebih maknanya pos pertama menuju akhirat. Sebelum kita nanti datang ke akhirat, yang dimulai dengan datangnya kiamat, yaitu kiamat dimulai dengan dibangkitkannya manusia dari kematian, lalu kemudian diproses dengan melewati sekitar 50 mauqif atau 50 peristiwa yang dimulakan dengan kebangkitan ini, al-ba'ats, kemudian al-hasyr. Al-hasyr itu artinya peristiwa digiringnya manusia, al-mizan, al-sirat, al-haud, banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat itu, yang panjangnya hari kiamat itu durasinya, nah kurang lebih begitu, itu selama 50.000 tahun. Demikian disebutkan dalam Al-Quran, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi masanya selama 50.000 tahun.
berakhir dengan menetapnya penduduk surga di surga dan menetapnya penduduk neraka di neraka. Itu semuanya disebut dengan kiamat. Setelah menetap penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka, kekal selamanya tanpa penghabisan. Mau masuk surga, Pak? Mau nggak? Mati dulu. Kalau nggak mati, nggak masuk surga. Mati dulu. Pintunya mati. Pintunya mati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Orang yang selamat di kuburnya, maka apa yang akan dia lewati di masa kiamat yang panjang itu sekitar 50.000 tahun itu, dia akan juga selamat, mudah menjalaninya. Tetapi kalau di kuburnya dia susah, di kuburnya dia dapat siksaan, di kuburnya dia dapat azab, maka apa yang akan dilewati olehnya nanti di hari kiamat juga akan lebih sulit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menginginkan bagi umatnya ini keselamatan. Nah, terkait dengan surat Tabarak sampai Rasulullah mengatakan wadidtu law annaha fi jawfi kulli wahidin min ummati. Sangat-sangat menginginkan selamat kita ini oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai umatnya ini jauh lebih daripada kecintaan umatnya terhadap beliau. Bahkan Rasulullah lebih memperhatikan umatnya ini, mengurusi umatnya ini, mencintai mereka itu lebih daripada kecintaan beliau daripada dirinya sendiri. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah menjelang wafatnya, saat didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Azrail, bacanya Azrail pakai fathah, Azrail yang apa namanya bertugas biqabdil arwah, untuk mencabut nyawa. Izin kepada Rasulullah untuk melakukan tugasnya yang dikatakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku? Rasulullah menjelang kematian, yang menjelang wafatnya, yang difikirkan olehnya bagaimana umatku. Sebagaimana para nabi terdahulu pun demikian. Para nabi terdahulu itu menjelang wafatnya atau wasiat mereka kepada umatnya mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang atau siapa yang akan kalian sembah setelah wafatku. Bedanya sama kita, kalau kita wasiat kepada anak-anak ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah saya mati. Akhirnya makan dulu, makan. Orang-orang kita umumnya gitu, walaupun tidak semua, umumnya orang mikirin apa? Antar kalau saya meninggal, saya mati, kalian bisa kerja apa enggak? Kalian bisa makan atau tidak? Punya penghasilan atau tidak? Bukannya berwasiat jangan sampai jatuh dalam kekufuran, malah yang dipikirin apa? Makan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai umatnya ini, sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minin, dengan orang-orang mukmin, raufur rahim, sangat kasih sayang, sangat lemah lembut, menyayangi mereka. Nah, jadi Rasulullah sangat-sangat menginginkan bahwa setiap orang dari kita itu senantiasa merutinkan baca surat Tabarok. Nah, ini amalkan ini. Amalkan. Jangan ngaji aja, ini kan ngaji tiap subuh sering, ini Sabtu. Tapi amalkan, paling tidak walaupun tidak rutin ya syukur-syukur setiap malam kita baca. Para ulama kita memerintah begitu dengan dasar hadis-hadis seperti ini. Satu. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang harus kita perhatikan supaya kita selamat daripada siksa kubur, dikisahkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabatnya ketika di perjalanan atau ketika mereka di satu tempat mendapati dua kuburan yang ternyata dua orang di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua orang ini saat ini betul-betul sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabiri ismin, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian bahwa kedua orang ini disiksa adalah karena dosa besar yang dilakukannya? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah berkata, bala, benar, sesungguhnya dua orang ini disiksa karena dosa besar yang dilakukannya ketika hidup. Kata Rasulullah, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satu dari kedua orang ini dulu ketika hidup tukang ngadu domba. Nah, bahasa kita begitu. Yamshi bin namimah. Namimah itu artinya ngadu domba. Bahasa sekarang provokasi. Orangnya disebut namam, kerjanya disebut dengan namimah, kerjaannya disebut dengan provokasi, orangnya disebut provokator. Gitu. Yaitu kata para ulama, apa itu an-namimah? Yaitu naqlul qawli lil ifsad, memindahkan omongan ke sono kemari untuk tujuan merusak, biar orang pada berantem. Ini namanya apa? Namimah. Namimah, an-namimah. Jangan dipakai nama, ntar buat nama anak perempuan lagi sama Siti Namimah. Jangan. Namimah itu apa? Itu dia provokasi. Variannya atau macamnya, modelnya, termasuk salah satunya yang nyebar di zaman kita sekarang ini adalah penyebar hoax. Sama itu dia. Kadang-kadang kita tidak tahu informasi itu betul atau tidak betul, tetapi akibatnya menjadikan orang saling tuduh, saling berantem, saling mengejek dan seterusnya. Lantas kita sebar-sebarkan itu berita lewat HP, itu sudah termasuk daripada namimah.
Kalau model dulu mah iya, karena nggak ada HP, orang datang kepada si A, lalu kepada lawannya didatengin juga, datang kepada si A, oh kamu dikatakan begini begini begini, kata si B kamu begini begini, jelek-jelekan datang. Padahal si B nggak pernah ngomong gitu. Lalu didatengin kepada si B, kamu dinilai oleh si A begini begini, akhirnya si A sama si B ini berantem. Iya, dulu orang kita datengin gitu supaya orang pada berantem, dipanas-panasin. Nah sekarang panas-panasnya pakai apa? Pakai HP. Ya, termasuk sebenarnya itu bagian daripada namimah. Jadi sebenarnya HP ini, musibah. Sebenarnya ini HP ini musibah ini. Walaupun tentu ada nilai positifnya juga, tapi banyak juga nilai negatifnya. Ada orang ke masjid bawa HP, mulu HP aja, sampai sholat dipegang lagi HP dipegang. Mau sholat buka HP, selesai sholat buka HP. Nih, begini. Di dalam syariat itu, kita itu berprasangka buruk saja kepada sesama kita itu nggak boleh. Terhadap orang yang kita kenal, kita berprasangka buruk itu tidak boleh. Apalagi terhadap orang yang kita tidak kenal, lalu kita berprasangka buruk pula kepadanya. Padahal kita nggak tahu dia apa kelakuannya, apa yang akan dia perbuat, lantas kita berprasangka buruk kepadanya. Nah jauh itu lebih buruk daripada kita berprasangka buruk kepada orang yang kita kenal dan kita mengetahui dia karena dia memang misalkan ada indikator, ada ciri-ciri bahwa dia memang hendak berbuat buruk. Jadi kepada yang tidak kita kenal jauh lebih buruk dalam berprasangka buruk dibanding kepada yang kita kenal. Dan itu umum sebenarnya terjadi di HP, tanpa kita sadari. Bahkan contoh begini, kemarin belum lama musim pilpres atau sebelumnya itu pemilihan anggota dewan, itu kan perang opini, perang apa lagi itu ya, pokoknya saling menjelekkan satu dengan lainnya. Misalkan partai anu anggota dewannya ini, partai lainnya ini. Saya misalkan, saya di wilayah saya tidak ada satupun saya kenal kepada mereka. Dari sekian ratus anggota dewan itu tidak ada satupun yang saya kenal. Tapi begitu ada kiriman, orang ngirim informasi ke HP saya, jangan pilih si anu, partai anu, namanya si anu, ini begini, jelek-jelekin. Padahal saya nggak kenal sama orangnya. Tapi ketika saya dapat informasi itu, begitu saya baca, apa yang timbul pada diri saya? Berprasangka buruk pada orang itu. Padahal kenal pun tidak. Oh, si fulan ini partai anu, orang yang begini. Hanya karena saya membaca HP. Padahal saya kenal pun tidak dengan orangnya. Tapi karena informasi yang masuk, provokasi itu, akhirnya yang timbul pada diri saya apa ya? Suudzon. Yang itu sebenarnya dalam syariat tidak boleh. Tidak boleh dalam syariat, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat. Nah, apalagi kepada orang yang kita kenal. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Yang kita kenal pun bahkan kita tidak boleh berburuk sangka. Tuh, jadi dalam syariat itu seperti itu. Misalkan begini, kalau saya terakhir keluar dari masjid ini,
terakhir saya yang keluar. Sebelum saya keluar ada orang di samping saya yang terakhir pula, tapi saya yang paling akhir. Kebetulan saya misalkan kenal dengan orang itu, misalkan si A yang paling terakhir sebelum saya keluar, saya yang paling akhir. Lantas dia keluar, si A itu pulang duluan. Nah begitu kosong masjid, kemudian saya pulang. Begitu saya pulang, dilihat sendal saya hilang. Yang ada sendal di situ, sendal si A. Apa yang timbul dalam pikiran saya? Berarti sendal saya dipakai sama si A. Buktinya sendal dia yang ada ya deh. Kan begitu ya? Buktinya sendal dia ada itu. Oh, berarti sendal saya dipakai sama si A. Ada indikasinya gitu. Tapi begitu secara syariat jangan nuduh sebenarnya. Jangan nuduh, walaupun ada ciri-ciri kemungkinan si A itu mengambil sendal saya dengan bukti bahwa sendal dia ada, sendal saya hilang. Nah, tetapi menuduh kita kepada si A dalam kasus seperti ini itu secara syariat sebenarnya nggak boleh. Bisa jadi si A itu dia sengaja ninggalin sendal supaya misalkan dipakai oleh saya. Wah, begitu dia keluar, dilihat, dia tahu sendal saya, misalkan sendalnya bagus, hilang. Wah, sendal Pak Ustadz hilang ini. Udah saya pulang nyeker aja dah, biar Pak Ustadz pakai sendal saya pulang. Bisa nggak begitu? Nggak bisa seperti itu. Nah, jadi nuduh seperti itu, nuduh tanpa ada bukti yang konkret itu sebenarnya nggak boleh di dalam syariat itu. Harus kita hindari. Nah, kembali lagi, jadi melakukan provokasi atau namimah di dalam syariat itu sebenarnya perkara yang akibatnya besar, termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, itu tadi kata Rasulullah, kana yamshi bin namimah, ini orang disiksa dalam kubur karena biasa nyebarin provokasi. Nah, maka dengan dasar hadis ini upayakan kita jangan jadi provokator. Kadang memang kita pada bagian ini, karena dengan HP itu tadi, kadang tanpa sadar kita sebenarnya telah menjadi provokator dengan menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasarnya, berita-berita bohong. Nah, ini yang kedua. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akharu fakana la yastanzihu minal bauli. Adapun yang lainnya dari dua orang ini yang sekarang sedang disiksa, kata Rasulullah, adalah dahulu ketika hidup kalau dia habis kencing enggak cebok. Nah, masa gitu begitu, apa enggak cebok? Enggak bersih-bersih. Nah, ini termasuk penyebab utama daripada siksa kubur. Dua perkara ini, yaitu menyebarkan namimah dan kalau kencing kagak cebok, tidak bersih-bersih. Masya Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, istanzihu minal bawli fa inna ammata adabil qabri minhu. Bersucilah kalian setelah kencing, istinja. Dan itu ada adabnya di dalam syariat kita. Harus perhatikan sebenarnya adabnya itu. Rasulullah mengatakan fa inna ammata adabil qabri minhu. Karena sesungguhnya penyebab utama atau kebanyakan adanya siksa kubur adalah dari demikian itu, yaitu apa? Dari setelah kencing tidak bersih-bersih.
sekarang banyak orang tuh kayak gitu. Kadang-kadang dia blewer aja di ngencingin pohon, kemudian disentil doang masukin lagi itu barang. Apalagi orang-orang, walaupun tidak semua, yang supir-supir taksi itu dia mau kencing ke bulat, pinggir jalan aja buka pintu kencing dari di bawah di bawah roda mobilnya itu kencing aja di mana juga sembarangan, kagak cebok kagak apa, nyepret kena celana. Nah iya itu Rasulullah menyatakan model begini ini adalah penyebab daripada siksa kubur. Jangankan nyepret banyak, setetes saja daripada air kencing itu yang tertinggal lalu mengenai celana dalam atau celana luar, pokoknya mengenai celana yang kemudian itu celana dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Walaupun dia sholatnya tidak dihitung sama sekali. Ini yang oleh sebagian ulama disebutkan sholla wala sholla, dia terlihat sholat mempraktekannya tapi sebenarnya dia tidak sholat, karena sholatnya sama sekali tidak dihitung, tidak dianggap. Artinya sama juga dengan meninggalkan sholat walaupun dia bentuknya sholat. Tuh di antara, makanya akibatnya sangat besar ini. Orang yang kalau dia kencing kagak rapi lantas netes ke celana, yang kemudian celana itu dibawa sholat. Karena itu di dalam adab kencing di dalam ajaran kita itu didetailkan, masya Allah. Yang itu sebenarnya tidak ada di dalam ajaran-ajaran agama lain. Agama kita itu apapun diurusin, sampai kencing diurusin. Ada namanya misalkan istibra, al-istibra talabul bara'ah, artinya kalau makna harfiahnya kurang lebih bahasa kita mah nirisin gitu. Nirisin, apa nirisin? Supaya tiris habis. Hukum istibra itu kalau umpama yakin bahwa ada air kencing yang tertinggal di kemaluan itu, di batang kemaluan barang setetes dua tetes, maka wajib istibra itu jadi hukumnya wajib. Caranya misalkan dengan berdehem, itu caranya itu at-tanahnuh, tanah itu berdehem, atau misalkan dengan diurut dari ujung sampai ujung. Jadi ada adabnya itu. Lantas air kencing pun jangan dipegang dengan tangan. Karena talawus bil baul, talawus itu artinya belepotan gitulah, belepotan dengan air kencing mengenai tangan, dosa itu. Jadi pada praktek bersucinya pun harus tahu. Misalkan ini kemaluan, misalkan ini setelah istibra dengan tadi berdehem atau dengan diurut, ini ujungnya jangan dipegang karena ada air kencingnya itu, tetapi disiram. Setelah disiram kira-kira turun sudah, baru mau dipegang, ujungnya mau dibersihkan, digosok misalkan, silahkan. Tetapi kalau masih ada air kencingnya jangan dipegang, tapi diguyur dulu. Dan mensucikannya pun juga dengan diguyur gitu. Karena airnya sedikit. Air sedikit itu harus mendatangi barang yang najis, bukan barang najis mendatangi air. Kalau airnya sedikit, satu gayung itu namanya sedikit. Bukan dicelupin di gayung. Kalau dicelupin di gayung, gayung jadi najis semua itu. Atau misalkan malah pakai tangan gitu tuh. Ya sebenarnya pakai tangan begini nggak apa-apa, tetapi diguyur gitu, diguyur, ambil guyur, gitu. Ambil guyur sampai air kencing di sini turun semua, diguyur. Gitu. Jangan diambil di tangan kemudian dicelupan di tangan. Kalau di tangan ini jadi najis semua di tangan ini. Kalau tangan kita dimasukin ke kolam ya jadi najis semua terus kolam. Kalau itu airnya kurang dari 2 kullah. Nah jadi itu namanya istibra. Hukum istibra itu kalau yakin ada yang tertinggal pada kemaluan itu air kencing, maka hukum istibra itu menjadi wajib. Nah ini harus kita perhatikan ini bagian-bagian semacam ini.
Karena kadang tanpa disadari ada yang tertinggal daripada air kencing itu yang kemudian menetes pada pakaian kita, yang kemudian dibawa sholat oleh kita. Kencingnya sendiri berdiri boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa berdiri. Jongkok bagus. Cuman lebih utama jongkok. Yang dimaksud jongkok di sini supaya lebih terhindar daripada cepretan air kencing itu. Tetapi kalau berdiri lebih yakin bahwa dia jauh lebih terhindar daripada dia jongkok, nggak apa-apa berdiri. Dalam beberapa riwayat hadis bahkan disebutkan Rasulullah pernah kencing berdiri. Bukan haram, bukan, boleh. Yang harus kita perhatikan itu adalah jangan sampai pada pakaian tersebut terkena daripada air kencing itu. Makanya ada beberapa perkara dalam fikih itu yang kita dilarang gitu untuk kencing padanya. Salah satunya fi mahabbir rih, di tempat angin berhembus kencang loh. Maksudnya apa? Jangan sampai kita kencing ngelawan arah angin. Kalau begitu ya nyempret balik ke kita itu air kencingnya itu. Nah, itu perhatikan. Nah, ini diantara beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Rasulullah dinyatakan bahwa itu penyebab daripada siksa kubur. Dua perkara ini yaitu apa? Namimah. Yang kedua adalah al-adamul istinzah minal baul, tidak bersih-bersih setelah kencing. Nah, tiga perkara ini kita perhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyelamat bagi kita. Yang pertama tadi apa? Baca surat Tabarak. Wiridkan atau biasakan untuk kita baca paling tidak sekali sehari semalam, apalagi ditambah dengan surat-surat yang lain. Apalagi dirutinkan dengan membaca Al-Quran sehari misalkan sekian. Rata-rata kita baca Quran setahun berapa kali itu atau sekali, itu pun bulan Ramadan doang. itu pun bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan tuh semangat gitu. Bubar Ramadan, bubar juga baca Qurannya. Bagusnya jangan begitu itu. Dirutinkan sehari walaupun misalkan 2 lembar, 3 lembar. Ini beda. Bolak-balik. Syukur-syukur sehari 10 lembar. Bolak-balik 1 juz, dan itu bisa sebenarnya. Habis sholat misalkan 2 lembar. Sholat 5 waktu. Setelah sholat 2 lembar berarti dalam sehari semalam dapat 1 juz. Sebulan hatam. Dan sebulan 30 hari kan hatam. Atau dikurangin misalkan habis sholat 1 lembar berarti 2 bulan hatam. 2 bulan hatam. Paling tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun umpama sama sekali tidak bisa, ya paling tidak ya rutinkan baca surat Tabarak itu. Lalu yang kedua yaitu apa? Jangan jadi provokator. Baca HP udah, informasi yang penting-penting gak usah dibaca dah udah. Ya sebenarnya banyak grup di WhatsApp itu muyengin kepala itu. Banyak grup sampai berapa puluh itu. Yang ini ngirim itu, wah banyak betul itu. Termasuk banyak ilmu sebenarnya disebarkan di WhatsApp. Yang itu tentu ada nilai positifnya. Tetapi juga ada sisi lain, ilmu yang disebarkan di situ itu dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang dimaksud oleh karena penyebaran masalah-masalah keagamaan itu beberapa diantaranya adalah punya kepentingan kelompok. Mesti itu begitu. Masya Allah.
Kalah sekarang kita sama HP. Kalah sama HP. Jangan kata anak-anak kecil. Anak kecil betul main game HP mulu dah. Orang tua bahkan yang udah punya kerjaan namanya itu ada kerjaan yang harus dia kerjakan. Nah, HP mulu dibawa-bawa ya. Nah, jadi yang kedua ini jangan sampai jadi provokator lah. Hindari provokasi-provokasi. Dan kita baca yang sangat penting saja gitu, kurang lebih daripada informasi itu pun sebenarnya harus kita pilih-pilih, harus kita pertimbangkan kebenaran atau tidaknya informasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah perhatikan ketika kita kencing jangan sampai belepotan, dan kita harus istinja daripada air kencing tersebut, hukumnya wajib. Dan praktek istinja ini saya kira mungkin sudah kita pelajari di sini. Kitab fikih mukhtasar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada yang tanyakan, tutup. Pembahasan yang menarik Ustaz, banyak sampaikan asap kubur. Habis yang mungkin khawatir, tapi ini bias menurut saya sendiri. Yes. Pertanyaan pertama ke Pak Ustaz, kabar al-muluk yang kayak tadi itu ada nggak nas di hadis atau zaman sahabat yang menyebutkan kapan dibaca? Artinya bukan kesimpulan ulama baca sebanyaknya atau baca minimal sehari, tapi umpama zaman Nabi setelah selesai sholat atau minimal sehari, bukan kesimpulan ulama. Adakah seperti itu? Kalau tidak ada berarti memang tidak. Itu pertama. Yang kedua, mengenai asap kubur, ya ini asap yang sudah jelas. Apakah ada korelasi? Tadi disebutkan bahwa kalau asap kubur ini adalah fitnah pertama, yang pertama sebelum masuk ke akhirat. Kalau asap kuburnya artinya dia baik, dia akan baik. Kalau buruk artinya tadi disebutkan dia akan buruk setelah itu. Sahabat Nabi Utsman bin Affan pun yang sudah dijamin masuk surga, kalau ingat asap kubur dia nangis, senangis-nangisnya. Artinya orang yang dijamin masuk surga pun apakah memang khawatir dengan asap kubur, ataukah memang bisa ada kesimpulan kalau asap kuburnya dia aman, dia pasti surga? Atau kalau tidak ada asap kubur, kalau ada asap kubur akan masuk neraka? Apakah memang bisa diambil kesimpulan seperti itu dari cerita mengenai Utsman bin Affan? Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf agak banyak. Kira-kira dosa apa lagi yang ulama berkesimpulan yang membuat asap kubur? Apakah setiap dosa yang dilaksanakan akan mempunyai DP di kuburnya, atau hanya dua yang tadi saja diikuti sebuah ulama? Mungkin yang terakhir, apakah ghibah juga termasuk bagian azab kubur atau hanya namimah, provokator saja? Bagaimana pertanyaannya? Kita menggibah non muslim dibolehkan tidak? Atau ghibah itu hanya tidak boleh dengan sesama muslim? Satu terakhir, mohon maaf. Apakah bersuci itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaan. Pertama yang hendak saya sampaikan bahwa siksa kubur itu ada, hak. Sebagaimana naimul qabr, nikmat kubur juga ada. Bahkan terkait siksa kubur tertulis secara tekstual di dalam Al-Quran, tidak hanya dalam hadis. Hadis banyak sekali hadis. Salah satunya kalau hadis itu diantara yang kita sebutkan tadi itu hadis Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani, ini dua orang sedang siksa dalam kubur. Ini namanya nas sharih. Sharih itu artinya jelas, la yaqbalu ta'wil, tidak mengandung ta'wil. Dalam Al-Quran dalil menunjukkan adanya siksa kubur, firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini disepakati oleh para ahli tafsir, yang dimaksud adalah tentang adanya siksa kubur. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau salat, tidak mengerjakan perintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit dalam keadaan tersiksa. Nah, kehidupan di sini disebutkan oleh para ahli tafsir, para ulama kita, adalah kehidupan di alam barzakh, bukan kehidupan di dunia ini. Kalau kehidupan di dunia ini orang enggak sholat pada seneng enggak? Banyak yang senang. Tapi ayatnya menyebutkan baginya kehidupan yang sempit, susah, dalam keadaan tersiksa. Nah, sehingga maksudnya bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah, orang yang tidak sholat, banyak yang senang hidupnya. Nah, tetapi ayat ini adalah terkait dengan kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur. Karena itu lanjutan ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta, dalam keadaan tersiksa. Juga beberapa ayat lainnya selain ayat ini, sehingga wajib kita beriman dengan adanya siksa kubur. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi lupa saya pertanyaan. Itu coba. Oh ya. Baca surat Tabarak yang disebutkan dalam beberapa hadis itu ada anjuran untuk itu, tidak ada keharusan kapan. Tetapi paling tidak ada waktu di mana dalam sehari semalam kita dianjurkan untuk membaca. Nah, hanya saja para ulama biasanya membarengkan dengan beberapa bacaan-bacaan wirid yang datang dari Rasulullah, yang ada anjuran untuk dibaca pagi dan petang. Pagi dan petang. Kalau pagi itu yaitu setelah masuk waktu subuh, datangnya fajar, hingga kurang lebih 3 jam berikutnya, itu namanya pagi, itu sobah namanya. Ada zikir-zikir yang warid atau datang dari Rasulullah, disebut dengan azkarus sabah wal masa, zikir-zikir yang baca pagi dan petang. Kalau petang atau sore hari, yaitu dimulai dari setelah terbenamnya matahari, yang merupakan tanda masuk waktu maghrib, hingga kurang lebih 3 jam sesudahnya. Ya, katakanlah kurang lebih misalnya sampai jam 9 malam, itu disebutnya sore hari, namanya masa. Nah, ada bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang tersebut. Nah, biasanya atau para ulama menganjurkan diantaranya untuk dibaca surat Tabarak, yaitu petang hari atau menjelang malam hari. Ya, yang jelas ada anjuran untuk dibaca di dalam 24 jam itu, silahkan dibaca kapanpun terkait dengan surat Tabarak. Nah, kemudian terkait dengan penyebab siksaan di dalam kubur, itu sangat banyak sebenarnya. Tidak hanya terkait dengan 2 perkara itu saja tadi yang disebutkan. Hanya saja secara khusus di dalam hadis itu tadi Rasulullah menyebutnya bahwa 2 perkara itu adalah dosa besar, dan itu umum terjadi pada sebagian orang atau banyak orang. 2 perkara itu, kana yamshi bin namima amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima amma al-akharu fakana la yastanzihu minal baul. Bukan artinya hanya 2 perkara ini, ada banyak. Meninggalkan kewajiban-kewajiban termasuk daripada penyebab siksa kubur. Nah, cuman 2 perkara ini di antara beberapa yang harus lebih kita perhatikan. Bahwa alam kubur itu alam atau alam barzakh itu disebut awwalu manzilin min manazil akhirah, disebutkan dalam hadis orang yang selamat, man naja minha, orang yang selamat daripada siksa kubur, fama ba'daha aisar,
maka apa yang nanti sesudahnya lebih mudah baginya. Nah, di dalam kubur itu ada namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr ini di antaranya su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Namanya fitnatul qabr. Orang yang selamat daripada pertanyaan dua malaikat ini, maka dia aman atau selamat daripada siksa kubur. Nah, nanti di akhirat, di hari kiamat, dia akan lebih ringan lagi. Tapi pasti masuk surga atau enggak? Masuk. Pasti masuk surga kalau orang aman siksa kubur. Begini dulu, begini. Pertama, ketika siksa kubur itu ketika siksa kubur itu diberikan kepada seorang, dalam hal ini orang mukmin, daripada mereka yang berhak untuk mendapatkan siksa kubur, bukan berarti siksa kubur ini berlanjut terus sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat banyak yang meriwayatkannya, di antaranya disebutkan oleh riwayatnya banyak, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, bahwa siksa kubur terhadap orang mukmin kalau dia mendapatkan siksa kubur tidak lebih dari 7 hari saja. Tidak lebih daripada 7 hari saja. Setelah itu selesai siksanya di kubur. Kalau dia mendapatkan siksa kubur. Ya kalau selamat tentu dengan keadaan yang lain. Yang mendapatkan siksa kubur orang mukmin tidak lebih dari 7 hari saja. Karena itu 7 hari ini adalah waktu yang sangat genting bagi seorang ketika dia dikuburkan. Awal dikuburkan. Mengapa? Dalam 7 hari ini para sahabat dahulu, para sahabat diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tadi, di hari-hari ke-7 dari keluarga mereka ada yang meninggal, mereka banyak membaca Quran, bersedekah atas nama si mayit. Membaca al-kalimah thayyibah, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar. Sebenarnya berangkatnya dari sini, mengapa kita dianjurkan selama 7 hari itu membuat tahlil. Bukan justru sebaliknya, malah diledek, dikatakan itu warisan dari agama Buddha. Warisan agama Buddha bagaimana sih? Masa disamain dengan agama Buddha? Para ulama sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa amal soleh itu bentuknya apapun, kalau diniatkan sebagai pahala bagi yang sudah meninggal sampai, termasuk baca Quran. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dalam Riyadhus Shalihin bahwa Imam Syafi'i mengatakan sangat dianjurkan untuk dihatamkan Quran bagi mayit. Nah, pertama ini. Nah, orang mukmin, jadi orang mukmin yang disiksa di kubur, kalau dia mendapatkan siksa tidak lebih dari 7 hari saja. Kalaupun nanti dia akan disiksa lagi, maka siksaannya muajjal. Muajjal itu artinya ditempokan nanti untuk di hari kiamat. Ditempokan nanti di hari kiamat. Seperti itu. Tentu siksa terhadap orang mukmin yang dia pelaku maksiat jauh lebih ringan dibanding orang kafir. Adapun orang kafir tidak 7 hari tapi terus menerus sampai hari kiamat. Nah, begitu. Jadi orang mukmin yang disiksa di kubur bukan berarti terus menerus disiksa. Ya kalau begitu kasihan yang duluan matinya. Udah ratusan tahun lampau ya disiksa terus ya? Enggak disiksa terus. Nah, lalu bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Masuk surga atau dia masuk surga? Ya, dari mereka ada yang masuk ke neraka. Orang mukmin ini kita cerita orang mukmin. Dari mereka ada yang masuk ke neraka dahulu karena dosanya yang dia lakukan dan tidak diampuni oleh Allah. Ada yang dosanya diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga. Keadaannya masing-masing. Ya, kita tidak bisa memastikan bahwa orang mukmin yang di kubur itu dia disiksa, lalu kemudian di akhirat nanti akan pasti masuk ke neraka. Belum tentu juga. Sebab di antara orang mukmin pelaku maksiat itu ada di antara mereka yang dosanya diampuni oleh Allah tanpa syarat, walaupun dosanya banyak, dan langsung dimasukkan ke surga. Dengan dalil firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni sebagian orang mukmin yang Dia kehendaki walaupun dosanya banyak. Sehingga sebagian mereka ada yang langsung dimasukkan ke surga walaupun dosanya banyak seperti itu tadi. Nah, hanya saja dalam hadis Rasulullah menyebutkan begitu. Orang yang dikubur dia selamat dari siksa kubur, nanti hisabnya di akhirat lebih mudah baginya. Ini disebutkan begitu. Tetapi kalau di kuburan dia udah kesusahan, di akhirat akan lebih susah. Mengapa? Karena di akhirat berarti kan yang dikubur itu cerminan daripada apa? Perbuatan dia di dunia, dan nanti hisabnya di akhirat jauh lebih berat lagi. Karena akan dihisab secara keseluruhan. Adapun dikubur itu tadi tidak lebih daripada hanya 7 hari saja, walaupun dia mendapatkan siksaan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi apa lagi itu? Udah itu ya? Oh, iya. Ghibah itu pertama definisi ghibah begini. Ghibah itu dzikruka akhokal muslim. Ada kata-kata muslim. Dzikruka akhokal muslim bima yakrahuhu mimma fihi fi khalfihi hayyan aw mayyitan. Adalah ghibah itu apabila engkau menyebut-nyebut seorang muslim dengan sesuatu yang ada pada dirinya yang dia tidak senang kalau itu disebut-sebut di belakangnya, walaupun orangnya sudah mati, apalagi masih hidup atau udah mati gitu, sama. Nah, jadi definisi para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan akhokal muslim. Jadi yang disebut-sebut saudara sesama muslim. Nah, apa yang disebutkan itu? Pokoknya apapun menyangkut dirinya yang dia tidak senang, apabila disebut-sebut di belakangnya, maka itu termasuk ghibah. Misalkan pakaiannya, kendaraannya, badannya. Misalkan dengan hanya dikatakan si pendek, si kuntet, misalkan, oh si kurus, oh yang perutnya buncit, sudah ghibah udah. Sudah ghibah itu seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini siapa? Adalah sesama orang mukmin. Kalau orang kafir nggak ada urusan. Iya, kepentingannya apa sekarang mau menceritakan orang kafir? Ubah artinya. Iya, kepentingannya apa? Kalau mau hendak diceritakan orang kafir, tidak ada dosanya. Orang kafir itu, apalagi yang kafir harbi dahulu, justru dicari kelemahannya. Iya. Nah, tentu kita harus proporsional. Jangan sampai menceritakan itu mengakibatkan menjadi apa? Menjadikan konflik fisik misalkan gitu. Adapun dari segi bahwa dia secara hukum, dalam hukum menyebutkan definisi ghibah para ulama adalah akhokal muslim. Sama persis begini, misalkan kemarin kan ramai isu orang non muslim jangan dikatakan kafir, sebut saja non muslim. Ya tetap aja kita katakan kafir. Lalu bagaimana mau dirubah kafir? Kan Al-Quran menyebutnya kafir. Nah, cuman kita mengatakannya kan harus pada tempatnya, proporsional namanya. Jangan sampai di depan dia kata nyebut-nyebut kafir untuk mencaci makinya. Itu dilarang, syariat sendiri melarang. Al-Quran menyebutkan wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sampai kita mencaci maki mereka, maka justru mereka akan balik mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki syariat Islam ini. Ada bersama kita mengatakan mereka kafir, ya memang harus kita katakan kafir gitu. Misalkan ada pendapat supaya diperhalus jadi non muslim. Non muslim dan kafir bedanya apa? Coba ayo. Dia juga sama. Dia juga sama. Cuman yang harus kita perhatikan adalah penempatannya. Dalam syariat sendiri kita berteman, bertetangga baik dengan orang-orang kafir atau non muslim itu tadi dianjurkan, bahkan berbuat. Rasulullah menampilkan akhlaknya di hadapan orang-orang non muslim. Kita bertetangga, berbisnis boleh tidak? Berteman boleh tidak dengan mereka? Boleh.
Jadi harus pada tempatnya semacam itu. Nah terkait dengan gibah pun begitu. Kita kepentingannya apa? Kalau mau menggibahkan orang non muslim, apa kepentingan kita? Kalau justru itu akan menjadikan misalkan menjadi konflik fisik, lah jangan. Tapi secara hukum definisi gibah itu adalah dzikruka akhokal muslim. Jadi engkau menyebut-nyebut sesama saudaramu sesama muslim terkait sesuatu yang ada pada dirinya. Nah itu yang enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bersuci harus dengan air yang suci mensucikan? Iya, bersuci dari najis wajib dengan air suci mensucikan. Tahirun mutahhir atau disebut pula dengan air mutlak. Jadi tidak cukup dengan hanya air suci saja. Misalkan membasuh kemaluan habis kencing, wajib dengan air suci dan mensucikan. Tidak dengan air suci saja. Kalau air suci saja belum cukup, tapi suci dan mensucikan. Air kopi suci tidak? Suci. Air kopi suci. Karena itu diminum. Kalau kagak suci maka boleh diminum. Tetapi mensucikan tidak? Tidak. Itu namanya air apa tuh? Air tidak mensucikan, tapi air suci tapi tidak mensucikan. Air susu suci tapi tidak mensucikan. Nah, tetapi yang dipakai untuk menghilangkan hadas itu atau untuk menghilangkan najis adalah air suci dan mensucikan. Yaitu adalah air yang mutlak, tidak ada ikatan nama padanya. Air mutlak. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.